الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jawi Kramo, Palembang. Hari ini Kamis 2 Mei 2024 bertepatan dengan 23 Syawal 1445 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat asar secara berjamaah. Adapun selaku bertugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Muhammad Akbar Al-Anmi dan sholat asar akan diimami oleh Al-Ustadz Haji Umar Umayyah Ibrahim. Dilanjutkan cawisan pada sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Agus Haji Muhammad Nurdin Mansur dengan pembahasan Aqidatul Awam. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah harap dijaga sendiri. Dan kami imbaukan kepada para jamaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam. Demikianlah dimaklumi atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jawi Kramo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قمدمها وجعلني من صالح أهلها استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك من شر الوسواس الخناس الذي في صدور الناس من الجنة ربي أعوذ بك من همات الشياطين أعوذ بك ربي أن يحضرون أصلي أربع الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. At-tahiyyatul salawatu salamu alaihi. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ilaha illallah wahdahu la
لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام حينا ربنا بالسلام ادخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا رب يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم وبحمد الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد افتح باب رحمة الله عدد ما بسم الله صلاة وسلاما دائما بنعمك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم نسألك زيادة في الدين وبركة في الأمور وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب وأمان من العذاب ونصيب من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفرك أوسع ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. جزا الله سيدنا محمد أنا خيرا. جزا الله سيدنا محمد أنا معه أهله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alaniyatul futuh wal munuh wa rusuh salahil badani wa tabatan nasu ala hadratul rasul Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwadi wa zuriyati wa ahli baiti wa ila arwahil anbiya wal mursalin wal malaikatil qarabin wal qurubin wal ulama al amilin wal awliya wa syuhada was salihin wa walidina lil hadirin wa masyayikhina wa muallimina wa talamidina wa amwatina wa amwatil muslimin wajal huquqi alaina ajma'in wa ila arwahal muassas hadzal masjid agung wa an bi binaihi wa ma'limi fihi wa madafati wa jama'atihi khususan ila Rasul Muhammad wa Darudin al-awwal wa sani wa zuriyatihima khususan ila hadrati sayyidi al-allama Syekh Ahmad al-Marzuki walidayhi wa masyayikhi wa talamizi wa zawjati wa ulil habbaih wa ila arwah ambati hadhihi al-baldah minal muslimina wal musliman wa minal mu'minan wa ila arwah jamaah majlis ta'lim an-nur wa ila arwah wali songo wa ila ruhimah yang cik binti hamiyah masakus Muhammad Sain masakus Mahmud masjid wa ila arwah sadatina sufiya jami'a la ilahi masyariqil ardi la magharibiha bariha Allah yafiru lahum yarhamuhum wa yu'li darajatihim bil jannah wa yud'a alaina min barakatihim wa asrarihim anwarihim wa ulumihim bidina dunia wal akhirah syai'ulillahi lahum bisirril fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli Salim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi sahbihi ajma'in Allahumma salli ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala yashhadu an la ilaha illallah dahu la syarika lahu fi ardihi was samai wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamul anbiya'i sallallahu alaihi wa ala alihi salatan da'imatan ila yaumi liqa'ih. Allahumma salli ala nuril anwar wa sir asrar triyagil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-muhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ibdalih. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadiran jemaah Masjid Agung berbahagia, syukur alhamdulillah pada sore ini kita kembali dapat hadir berkumpul sambil bertatap muka dan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat zahiran wa batinan.
Salawat dan salam kita peruntukkan kehadiran junjungan agung kita Rasulullah Allahumma nabil akram Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa azimina wa qurrata ayunina Sayyidina wa maulana Muhammad Sayyidul Qawnain wa Ashrafus Sadalain wa Imamul Haramain wa Sahibul Hijratain Sayyidul Arabi wal Ajam Sayyidul Waladi Adnan beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para pencintanya, para pejuangnya dan sekalian umatnya sampai hari kiamat. Hadirin sekalian, kita merapat halago buat halago. Yang nak ikut taklim dia tuli maju. Merapat. Ya. Gudam. Maju. Wah, jangan nutup itu ya. Hadirin sekalian, fase berikutnya mengenai hari kiamat adanya neraka dan surga. Jadi kita yakin nanti di akhirat ada neraka, ada surga. Jadi wajib bagi kita mempercayai dengan adanya neraka. Neraka adalah tempat pembalasan perbuatan jahat manusia ketika mereka hidup di dunia ini. Jadi siapa yang ketika hidupnya di dunia ini setelah akil baligh tentunya. Kalau belum akil, belum baligh, tidak berakal, tidak masuk perhitungan. Jadi orang yang sudah akil baligh, maka kejahatan yang dia lakukan di dunia ini dan sebelum matinya dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atau belum sempat bertaubat lah keduluan malaikat maut datang nyabut nyawanya, maka nanti di akhirat tempat kembalinya adalah neraka. Hadirin, dalam satu riwayat neraka itu tiap hari selalu berlindung kepada Allah dari apinya. Neraka itu tempat. Nah, dia setiap hari berlindung kepada Allah dari apinya. Berarti dahsyat apinya. Ada satu orang namanya Bahlul. Ini cerita dia ni, Bahlul itu bahasa kita lolo, orang lolo, Bahlul. Tapi jadi pelajaran. Jadi suatu hari si Bahlul ini ketemu satu orang. Lalu orang itu bertanya, "Ya Bahlul, min aina ji'ta?" Bahlul, dari mana ente? Ente dari mana? Qala Bahlul menjawab, "Ana minan nar." Jitu minan nar. Aku ni datang dari neraka. Dari mana inti? Dari neraka. Yang namanya Bahlul. Inti dari mana? Dari neraka. Orang yang bertanya tadi nak manjangin cerita, melanjutkan pertanyaannya. Ngapain inti ke neraka? Ngapain inti ke neraka? Dijawab oleh Bahlul, aku nak nyengok apinya. Pengen nak nyengok apinya. Mestinya stop lah bertanya ni kan. Sudah jawab pertanyaan ini kan, jawapan ini. Tapi yang bertanya tambah penasaran. Jadi kau pengen nak tengok nerakanya, nak tengok apinya. Ada apinya di neraka ni? Ada apinya di neraka ni? Kata si Bahlul, dah ganti ada neraka. Bagaimana ganti apinya? Nah, kata bertanya, ke mana apinya? Apinya masih di dunia. Neraka itu apinya masih di dunia. Tambah penasaran bertanya tadi, maksudnya api neraka masih di dunia ini maksudnya apa? Apinya neraka itu di dunia ini adalah maksiat. Wah, hebat juga Bahlul ini kan. Jadi di neraka itu belum ada apinya masih di dunia. Bentuk api itu adalah maksiat. Jadi maksiat yang dilakukan oleh orang itu sama itu mengumpuli api daripada api yang ada dalam neraka itu. Astagfirullahaladzim.
Jadi kita berbuat maksiat, hadirin berarti kita ya sudah menyiapkan api-api neraka itu. Jadi kalau mata kita ni jelalatan, berarti kita sudah menyiapkan mata kita ni untuk diazab oleh Allah. Kalau kuping kita mendengarkan maksiat, berarti sama kita sudah menyiapkan kuping kita untuk disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ngomong basingnya baik, berarti kita sudah mempersiapkan mulut kita, lidah kita untuk diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga anggota badan lainnya. Nah, hadirin sekalian, neraka itu kan ada 7 pintu. Neraka ada 7 pintu. Anggota badan kita ni ada 7. Coba kita hitung: kuping, hidung, mata, mulut, tangan, kemaluan, kaki. Kuping, mata, hidung, mulut, tangan, kemaluan, kaki. Ada berapa tu? 7. Kuping, mata, hidung, mulut, tangan, kemaluan, kaki. 7. Nah, neraka ada 7 pintu. Apa hubungannya 7 anggota badan dengan 7 pintu neraka? Oh, dekat hubungannya. Maksudnya kalau satu anggota badan kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka satu pintu neraka dibukakan oleh Allah untuk kita. Mata kita buat maksiat kepada Allah, maka ada satu pintu neraka Allah bukakan untuk kita. Kemudian kuping bermaksiat kepada Allah, maka Allah buka satu pintu lagi daripada neraka untuk kita. Andai kata kita meninggal dan belum sempat bertaubat kepada Allah, kita meninggal belum sempat minta ampun kepada Allah, sudah ada satu pintu, 2 pintu atau beberapa pintu api neraka sudah dibukakan oleh Allah untuk kita. Waliyahzubillah. Maka oleh karena itu kita banyak-banyak istighfar. Ada lagi namanya istighfar anggota badan. Kita ni kan biasa baca istighfar, astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi, astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Nah, itu biasa kan. Nah, sekarang kita istighfar anggota badan. Jadi 7 anggota badan ni kita istighfari. Misalnya mata, astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi, astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi, astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Jadi kita minta ampun kepada Allah dari dosa mata ni. Jadi kita konsentrasi baca istighfar, minta ampun kepada Allah, minta ampun atas segala dosa yang dilakukan oleh mata ni 10 kali. Kemudian kuping, astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi, astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Kita minta ampun kepada Allah, baca istighfar ada dosa yang dilakukan oleh kuping ini. Terus hidung, terus mulut, tangan, kemaluan, kaki. Jadi kalau 10 kali 7 70. Nabi SAW tiap hari selalu baca istighfar dan bertaubat kepada Allah, tidak kurang satu hari itu 70 kali. Nabi tidak pernah berbuat dosa kepada Allah, selalu baca istighfar sampai 70 kali, bahkan dalam riwayat yang lain sampai 100 kali. Kita yang setiap waktu berbuat dosa, setiap waktu berbuat maksiat kepada Allah, jarang membaca istighfar, mohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Astagfirullahaladzim. Hadirin, setelah selesai kita tahiyat akhir, setelah baca innaka hamidum majid, maka sunnah kita baca doa ta'awuz, isti'azah, berlindung kepada Allah dari azab kubur dan azab neraka. Allahumma inna a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ini termasuk makruh dalam solat. Kalau habis tahiyatul akhir, setelah kita baca innaka hamidum majid, kita tidak baca doa ta'awuz ini. Ta'awuz atau isti'azah makruh. Innaka hamidum majid, sebelum salam tambahi Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada siksa kubur dan azab api neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan aku berlindung kepadamu daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan daripada fitnah masih dajjal. Jadi kita cingkinan mati ada. Kalau
Kalau akhirat kiamat mungkin wallah alam itu tak tahu kapan. Yang jelas mati ni pasti. Andai kata sore ni kita mati, besok pagi paling lambat jam 10 sudah dikubur. Andai kata kita mati bawa dosa, sudah siap siksa kubur ni. Terbaik oleh kita siksa kubur. Kita kadang-kadang nyari duit basingnya baik. Yang penting dapat duit. Yang penting terbeli motor, yang penting punya mobil, yang penting tertegak rumah mewah, yang penting punya pangkat jabatan kedudukan. Tapi kita tak berfikir akibat apa yang kita lakukan ini. Ya kalau benar alhamdulillah, kalau salah, kalau kita masuk kubur siapa nak nolongi kita ada ini? Tak bisa. Anak-anak kita tak bisa nolongi kita, orang tua kita apa lagi? Bini kita berlaki lagi. Tinggal dewek-dewek gitu. Selama-lamanya. Lalu orang yang diazab oleh Allah di dalam kubur, orang ini yang akan disiksa oleh Allah di dalam api neraka. Jadi kita berlindung kepada Allah daripada siksa api neraka. Dan ada kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW. Apabila habis salat subuh kita baca Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah jauhkan kami dari neraka, ya Allah jauhkan kami dari neraka. Ini habis salat subuh kita baca. Andai kata kita meninggal antara subuh dengan maghrib, antara kita meninggal, andai kata kita meninggal antara subuh dengan maghrib, maka 7 pintu api neraka ni Allah tutup dari kita. Lalu kalau kita baca habis salat maghrib saja 7 kali lagi, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Lalu kita meninggal antara maghrib dengan subuh, 7 pintu neraka Allah tutup dari kita. Jika kita meninggalkan 2 waktu itulah, antara subuh dengan maghrib atau antara maghrib dengan subuh. Tak ada waktu lain. Jadi selamat kita nanti waktu maghrib, alhamdulillah. Cuman waktu malam antara maghrib dengan subuh tak tahu nasib kita ni. Banyak orang yang meninggal tanpa sebab. Bahkan Nabi meramalkan akhir zaman banyak umatku mati tanpa sebab. Termasuklah Harim Mangopah. Habis makan bakso, laju. Subhanallah. Sebelum itu masih sempat beli gas malam. Itulah namanya meninggal. Annal mauta ya'ti baghtatan, mati datang seketika. Jadi kalau kita belum sempat bertaubat kepada Allah atas perbuatan dosa yang kita lakukan, sudah selesai. Disiksa dalam kubur, diazab api neraka. Hadirin sekalian, neraka adalah tempat pembalasan perbuatan jahat manusia ketika hidup dunia. Orang kafir disiksa di dalam neraka itu untuk selama-lamanya dan mereka tidak bisa keluar. Ini untuk orang kafir. Firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 6465, innallaha la'annal kafirina a'dalahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wala nasira. Sesungguhnya Allah SWT melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak memperoleh seorang pelindung pun dan tidak pula seorang penolong. Jadi mereka tidak memperoleh seorang pelindung maupun penolong. Masya Allah, selama-lamanya. Jadi harta yang dikumpul di dunia tak katik gunanya. Pangkat jabatan kedudukan yang dapat tak katik gunanya. Punya harta banyak, punya rumah mewah, punya kendaraan yang tak katik gunanya. Punya kawan-kawan yang banyak tak katik gunanya sekalian. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat tidak ada gunanya harta maupun anak-anak. Tak ada yang selamat pada hari itu kecuali bagi orang-orang yang hatinya selamat, hatinya ikhlas ketika menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, qalbun salim.
Dia solat dengan ikhlas lillahi ta'ala, dia puasa lillahi ta'ala, dia haji lillahi ta'ala, dia sedekah lillahi ta'ala, dia baca Quran lillahi ta'ala, dia hadir majlis ta'lim lillahi ta'ala. Inilah orang-orang yang selamat. Tidak ada yang selamat pada hari itu kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah dan hati yang ikhlas semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi untuk orang kafir nanti pada hari kiamat mereka akan kekal di dalam api neraka itu selama-lamanya. Nah, sedangkan orang Islam kita kalaupun juga masuk neraka itu tidak kekal. Kita gagek masuk neraka, kalaupun kita masuk neraka tapi kita berlindung kepada Allah jangan sampai masuk neraka. Tapi andai kata orang Islam kita masuk neraka ini karena dosa kesalahan yang kita lakukan yang kita belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk neraka itu sesuai dengan banyak sedikit dosanya. Kalau dosanya banyak berarti lama. Kalau sedikit berarti sedengat. Tapi walaupun sedengat tak lemak juga. Maka kita mohon kepada Allah, Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab. Ya Allah, masuklah kami ke surga ini tanpa hisab. Allahumma rzuqnal jannata bighairi hisab. Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab. Itu ada dua teks doa. Yang pertama, Allahumma rzuqnal jannata bighairi hisab. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami surga tanpa hisab. Satu lagi, Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab. Ya Allah, masukkanlah kami ini ke surga tanpa dihisab. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian surga. Hadirin, kita orang beriman wajib percaya akan adanya surga. Surga adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia ini. Jadi kalau neraka ni tempat pembalasan orang berbuat jahat, surga adalah tempat pembalasan untuk orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang mana sifat surga? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Inni adatu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la 'udhurun sami'at wa la khatara bi qalbin bashar." Sesungguhnya aku, kata Allah, telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang solehin suatu kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh matanya, suatu kenikmatan yang belum pernah terdengar oleh telinganya, suatu kenikmatan yang belum pernah terlintas di hati manusia. Itulah nikmat yang ada di dalam surga. Jadi apa yang kita jengok yang lemak yang nikmat ni kata apa-apanya dibandingkan dengan surga kaki. Atau kita mendengar bunyian musik atau apa, nikmat jauh dibanding dengan surga. Atau terlintas di hati kita ni, lemak cak mana lah kita ni, cak mana lemaknya. Lemak di surga luar biasa. Tapi kadang-kadang inilah kita manusia ni, karena nafsu tadi, hadirin, kadang nikmat surga itu kita tukar dengan kenikmatan yang sementara. Nikmat surga yang abadi itu kita tukar dengan kenikmatan dunia yang sifatnya cuma sementara. Mestinya segala apa yang Allah berikan kepada kita ini kita jadikan sebagai modal untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dan abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu mestinya dapat kesehatan seperti ini, nikmat sehat kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Ada harta, kita gunakan harta kita untuk ibadah kepada Allah. Ada ilmu diberikan oleh Allah kepada kita, kita gunakan ilmu untuk ibadah kepada Allah. Dapat jabatan, kita gunakan jabatan untuk ibadah kepada Allah. Jadi segala apapun yang kita dapati sekarang, yang ada sama kita sekarang, yang diberikan oleh Allah kepada kita sekarang ini, hendaklah kita jadikan sebagai sarana untuk ibadah kepada Allah, atau kita jadikan sebagai modal agar kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dan abadi si Allah, atau kita jadikan sebagai jembatan yang dapat menyampaikan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kebalikannya. Apa yang ada sama kita sekarang ini, kesehatan, harta, ilmu, pangkat, jabatan, kedudukan dan sebagainya, kita jadikan jembatan untuk menuju kita ke neraka. Nah, ini kebanyakan kita manusia. Hidup kita dah lama dah. Wong-wong yang hebat-hebat tu sekarang banyak yang mati sudah. Yang hebat-hebat dulu-dulu lah mati kalau. Yang berpangkat, yang hebat, yang gagah dulu mati sudah. Preman-preman besar banyak yang mati sudah. Wong kayo-kayo yang luar biasa banyak yang mati sudah. Nah, jadi giliran kita pula mati. Firaun, luar biasa Firaun, lagi mati dia.
Musuh-musuh Nabi Muhammad, Abu Lahab laju, Abu Jahal laju. Sahabat Nabi yang setia, yang baik Nabi, Sayyidina Abu Bakar meninggal, Umar meninggal. Nah, tinggal saja di sana siapa yang baik, orang soleh yang beriman, bertakwa, taat kepada Allah, akan Allah kumpul satu tempat di surga. Nah, yang musuh-musuh Allah, yang musuh-musuh para anbiya, yang benci dengan ulama, yang banyak berbuat maksiat kepada Allah, sudah kumpul di sana. Nah, tinggal kita nak kumpul di mana. Jadi di dunia ini hati cewek ini, carilah kawan yang dapat menolong kita, yang dapat berikan syafaat kepada kita pada hari kiamat. Jangan sampai kita punya kawan, gagal berkawan dengan dia, kita dijerumuskan ke api neraka jahanam. Pokoknya itu kita punya kawan, kira kawan kita ni ngajak kebaikan tak? Kalau ngajak kebaikan, okey, kita berkawan dengan dia. Tapi kalau kawan ngajak tak benar, tinggal gelah. Hidup tak lama lagi bakal mati kita sudah dah. Kita yang hadir sudah umur 20-an, ada 30-an, ada 40-an sudah, ada 50-an, ada 60-an. Yang hadir mungkin 70-an. Berarti tak lama lagi mati kita ini. Ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, ustaz-ustaz kita di Masjid Agung ini, dulu ada di tengah-tengah kita, tak ada lagi sudah. Satu persatu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kiai-kiai tua di Masjid Agung ini sudah dipanggil oleh Allah. Jemaah-jemaah itu banyak yang tua-tua sini. Mana mereka? Satu persatu dipanggil oleh Allah. Kayak giliran kita pula. Nah, kemana kita nanti kubur ini? Hadirin, orang mengenang kita waktu mati mungkin hari pertama itu nah, rami nyolatkan kita, keluarga, kawan, kumpul kalau. Kedua, mungkin masih rami juga. Ketiga, mungkin puncaknya rami. Keempat, mulai berkurang. Kelima, bini kita sedih, anak-anak kita menangis kita meninggal. Tapi berapa lama bini kita sedih? Berapa lama anak kita nangis kita? Karena mereka punya beban juga dalam hidup. Aja lama-lama kita akan ditinggalkan, lama-lama kita bakal dilupakan. Aja mereka hidup seperti biasanya. Anak-anak kita yang belati begini hidup seperti biasanya. Bini kita cik itu juga. Tetapi kita dalam kubur selama-lama seperti itulah hadir sekalian. Kalau diazab oleh Allah terus diazab sampai kiamat. Setelah kiamat masuk neraka pula. Nah, kita kadang-kadang melakukan yang menyebabkan kita masuk neraka demi mereka. Kita cari duit demi mereka. Kita beli kendaraan demi mereka. Kita bangun rumah yang besar demi mereka. Tapi kadang-kadang untuk mendapatkan harta, mendapatkan kendaraan, mendapatkan rumah, pakaian dengan jalan halal haram hantam. Begitu kita mati, mereka menikmatinya dan kita akan diazab oleh Allah. Nah, kalau kita diazab oleh kubur, siapa nak nolong kita? Galak tak mereka berbagi dengan kita? Tak ada ceritanya yang meninggal, anaknya melok juga di kubur, tak ada. Lakinya meninggal, bininya melok juga, tak ada. Nah, kita yang bertanggung jawab. Nah, jadi pintar-pintarlah kita hidup dunia ini, pintar-pintarlah. Jadi ingat-ingat dunia ini bakal kita tinggalkan, semuanya bakal kita tinggalkan. Banyak contoh-contoh orang telah meninggal. Ada yang meninggal dengan kemuliaan, ada yang meninggal dengan kehinaan. Nah, kita kaget mati cak mana ya? Nah, jadi hadirin, kita yakin dengan seyakin-yakinnya di akhirat ada tempat pembalasan orang-orang berbuat jahat. Tempat pembalasnya adalah neraka. Orang-orang baik tempat pembalasnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, jadi penghuni-penghuni surga itu tak ada cak kita ini. Penghuni surga itu tak cak kita ini. Mereka itu postur tubuh itu seperti postur Nabi Allah Adam alaihi salam. Nabi Adam itu berapa meter tingginya? 60 hasta. 60 hasta. Hasta itu kan ini. Jadi kalau depan ini hasta ini. Hasta. Ini hasta. Jadi kalau 60, kalau sekitar 50 cm satu hasta ini. Jadi kalau 60 hasta 30 meter. Jadi 30 meter. Ada itu di video di medsos itu, kuburan Nabi Allah Adam alaihi salam. Oi, panjang. Ya 60 hasta atau 30 meter. Jadi penghuni surga tu tingginya 60 hasta atau 30 meter. Umurnya seperti umur Nabi Isa ketika diangkat ke langit. Berapa umurnya? 33 tahun. Yang jelas belum berkumis. Tak ada kumis, tak ada janggut. Kemudian tampan belagaknya itu ganteng cak Nabi
Yusuf alaihi salam. Dia kata cak kita ni. Bukan cak kita ni, cak Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian merdu suaranya seperti Nabi Daud alaihi salam, dan akhlak penghuni surga itu seperti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lagi malas-malas ibadat, ada baik kita ni kan, ya tak ada selama hidup ni kan semangat, ada baik tak. Cak malas nak ingatkan surga. Kalau kita malas kita tak dapat surga. Semangat lagi. Kalau kita nak maksiat kepada Allah, ingat neraka. Jadi ini untuk pengingat kita. Ya untuk kita orang awam ini hadirin, ya sudah, masih kita mengharapkan surga. Mungkin bagi yang sudah tinggi makamnya, mereka tak lagi mengharapkan surga. Aku ibadat bukan mengharapkan surga. Aku meninggalkan maksiat bukan aku takut dengan neraka. Ini bagi mereka yang memang makamnya sudah tinggi. Kalau cak-cak kita, wawe kita ni masih nak surga tu lah, ya tak? Coba dia lihat. Nak surga apa nak solat? Kalau ditawai, nak masuk surga apa nak solat? Surga, ya tak? Kalau kita surga kan, inti nak surga apa nak solat? Ya surga lah, karena kita solat ni supaya masuk surga. Nah ini kita. Tapi yang makamnya tinggi, makamnya tinggi, itu mereka pilih solat dari surga. Mereka pilih solat. Kita tanya, kenapa itu pilih solat? Dijawabnya, kalau surga itu kesenangan aku, kesenangan kita. Tapi kalau solat kesenangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka aku lebih mendahulukan kesenangan Allah daripada kesenangan pribadi aku. Ini bagi mereka. Kalau kita masih jadi kalau kecil-kecil tu suruh mak ke warung beli gula, beli gendum, yang kita tanya ada sosokannya tak? Ada sosokannya tak mak? Ada. Minta tanya mak ya sudah, baiklah. Rupanya gula tadi dah kata warungnya tutup, tapi duit dah sudah tutup, dah berkurang sudah. Nah ini kita, jadi kita maaf. Tapi ada apa-apa dia? Tak apa-apa. Selagi kita masih minta balasan kepada Allah, selagi kita masih minta kebaikan kepada Allah, selagi kita mintanya pahala kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta kepada Allah boleh. Yang tidak boleh ni minta alam dan manusia, nyek dan manusia. Tadi tak nak sedekah tadi, tapi tak lemak dan siana ni tunjuk. Tadi cuma nak tunjuk 10,000 tadi tu rencana 10,000 aku challenge. Karena ada kawan tadi masuk 50,000, malu aku 100,000. Nah ini yang nyek ini enggak boleh ni. Tadi nak tunjuk 100,000 rencana tadi, karena dak kati ngingok, obah 5,000 bae. Kita ibadat karena manusia, nah jangan. Kita ibadat karena kepada Allah. Jadi kalau minta pahala kepada Allah boleh. Sebagai penutup mengenai tentang harapan ini, ada satu ulama berkata, wahai Tuhanku, ilahi, uhibbu an ahabalaka jami' hasanati. Wahai Tuhanku, aku senang nian memberikan semua kebaikanku ini kepadamu. Wa kaifa la tuhibbu ya sayyidi, dan bagaimana engkau tidak akan suka wahai tuanku untuk memberikan kepadaku semua kejahatanku. Maksudnya ini. Jadi hamba Allah ini, satu orang ini dia bermunajat kepada Allah. Dia mengatakan, ya Allah, semua kebaikanku, semua amal ibadahku ini kuberikan semuanya kepadamu ya Allah, ya Rabb. Sehingga nanti di akhirat si hamba ini tidak lagi menuntut pahalanya kepada Allah, tidak lagi menuntut balasannya dari Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dia juga berharap kepada Allah agar semua kejahatan yang pernah dilakukannya, baik banyak maupun sedikit, sengaja tidak sengaja, dia minta supaya semua kejahatan diberikan juga kepada dia, sehingga nanti pada hari kiamat Allah juga tidak nuntut dia karena kejahatan. Jadi tidak kata saling tuntut. Jadi dia tidak nuntut pahala, Allah tidak nuntut dosa. Jadi kosong-kosong. Hadirin, pertanyaan yang terakhir ni, kenapa orang tu masuk neraka? Kenapa orang tu masuk neraka? Karena ada dosa. Walaupun pahalanya banyak, walaupun ibadahnya banyak, walaupun kebaikannya banyak, tapi kalau ada satu dosa yang belum diampun oleh Allah, bisa tak orang yang masuk surga? Tak bisa. Harus masuk neraka dulu. Nah, biarlah kita tak kata pahala sudah, tak kata kebaikan sudah, yang penting tak kata dosa. Aman kita tak kata dosa, berarti metu dari
neraka. Kalau metu dari neraka, surga. Itulah, cuma satu dinding itulah. Nah, muka lemak main. Nah. Jadi kalau kita ini kiri, ini kanan kan. Nah, kalau kita metu dari kiri berarti masuk kanan. Kalau kita metu dari kanan ni masuk kiri. Dak kata tempat ketiga antara surga dengan neraka dak kata. Dak kata tempat antara surga dan neraka dak kata. Cuma dua tempat itulah. Aman keluar dari neraka masuk surga. Nah, orang yang masuk neraka, orang yang disiksa dari neraka, yang diazab neraka karena ada satu dosa. Ada satu dosa yang belum diampuni oleh Allah. Nah, kalau dosa lah diampuni oleh Allah, sudah dia bebas dari neraka. Nah, kalau dari neraka masuk surga. Jadi biarlah kita nak kata pahala sudah, nak kata kebaikan sudah, nak kata ibadah sudah dah apa-apa. Yang penting nak kata dosa. Itulah anak-anak yang meninggal sebelum balik. Untuk apa pahala banyak, ibadah banyak, dosa juga banyak. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima segala amal ibadah kita. Ya Allah, ampuni dosaku dan terimalah segala amal ibadahku. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabrallahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tamla'u biha qulubana nuran wa salahan wa surura wa tarzuqna biha rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan midrara wa ala alihi wa sahbihi wa sallam adada kulli syai'. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma dafa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf wal muhtalif wa syada'ida wal mihan ma dhahara minha ma batan min baladina Indonesia wa Palembang Darussalam khassah wa min buldan muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum